لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Pada soalan hukum aja dah, terutama kalau kita dalam beragama masih pada lingkaran luar syariat, tetap kita akan bertengkar dan berbeda pendapat. Saya ulangi lagi, agama itu cinta dan kasih sayang intinya dengan sesama, tetapi kan ada lingkaran luarnya dibungkus, namanya akhlak, ya. Lalu bungkusan akidah, ya kan gitu. Bungkus lagi syariah. Ini ketika kita masih ada di lingkaran luar syariat, kita akan berbeda pendapat dan akan bertengkar satu dengan yang lain. Ya. Nyenggol istri ada yang bilang batal, ada yang tidak batal. Sampai sholat yang menjadi imaduddin, tiang agama, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak kok. Yang baca ada yang baca Fatihah, ada yang baca basmalah, ada yang tidak. Ada yang sedekap, ada yang selonjor. Di bab zakat juga berbeda. Menurut Imam Syafi'i, petani semangka enggak wajib zakat karena bukan makanan pokok. Iya. Nanam jeruk sekarang harganya 40.000 per kilo, tidak ada zakatnya karena bukan makanan pokok. Tapi nanam padi, coba orang nanam cabai dapat 400 juta, enggak kena pajak, enggak pernah zakat. Nanam padi dapat 5 juta kena zakat. Nah, ini kan menjadi persoalan. Ya kenapa? Karena Imam Syafi'i dalam menetapkan zakat filosofisnya adalah untuk mengamankan strategi pangan, kelangsungan hidup. Makanya yang dihajar itu makanan pokok. Tetapi Abu Hanifah melihatnya dari sisi keadilan sosial. Jadi penghasil makin besar, ya pajaknya makin besar, seperti itu. Itu fikih pasti bertengkar, tidak akan pernah selesai. Dan kita nggak usah mencari harus sama, nggak usah, silakan ya udah. Kalau ada batal ya butuh lagi, kalau enggak ya langsung sholat saja, nggak ada masalah kok, salah. Ya kan begitu. Nah ini jangan memaksakan orang harus ikut seperti Anda. Masing-masing udah punya alasan kok. Yang dibikin ribet kan yang mengatakan boleh ada hadisnya, mengatakan tidak boleh ada hadisnya juga kan, jadi ribet begini. Udah, begitu masuk akidah juga masih bertengkar juga. Sifat Tuhan itu berapa? Al-Quran itu kalamullah itu qadim atau hadis? Qadar dan qadar itu ada atau tidak? Mu'tazilah mengatakan tidak ada. Iya, golongannya Jabariyah mengatakan ada. Ahli sunnah mengatakan tergantung, ada qadar mubram, ada qadar mubram. Akidah juga bertengkar. Masalah kemaksuman Nabi masih bertengkar juga. Masalah akhlak apalagi lebih banyak lagi lah berbedanya. Saya kira tidak akan pernah selesai itu kita selesaikan. Kecuali kalau sudah masuk inti agama yang disebut dengan agama cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baru kita ini tidak akan bertengkar. Kita tidak akan bertengkar bukan apa namanya sesama agama, dengan agama lain juga ada urusan apa ya sudah, silakan aja. Nah selagi ini pertengkaran ini yang lebih keras justru pertengkaran di dalam satu agama. Yang membunuh orang Islam di Timur Tengah tuh orang Nasrani apa orang Islam, sesama Islam kok. Dan banjir darah umat Islam ini sampai sekarang masih berlangsung, sudah 1300 tahun lamanya. Hanya gara-gara pemilihan khalifah antara Abu Bakar dan Sayyidina Ali sampai sekarang. Syiah dan Sunni sampai sekarang terjadi. Mu'tazilah juga korbannya puluhan ribu yang dibantai itu. Karena mereka rasionalis. Itu persoalannya. Nah, jadi artinya gimana? Ya sudah. Ini gara-gara karena ada orang beranggapan bahwa Islam yang benar itu Islam yang diimplementasikan pada abad ke-7, yaitu yang langsung dipraktekkan, diimplementasikan oleh Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya.
Mikir dong. Sekarang abad berapa? Abad 21. Otak kita tercangkol di abad ke-7, kakinya menginjak abad ke-21. Artinya udah 14 abad lamanya kita jarak waktu, dan semuanya berkembang. Selagi hukum itu mengatur kehidupan dan kehidupan berkembang, ya maka hukum juga harus berkembang dong. Kita kasih contoh aja sebagai satu kesimpulan. Dulu kalau tentara Islam itu menang suatu negara, itu tanahnya dikuasai oleh negara Islam. Orang Islam yang antara Islam tentu tidak bisa mengelola tanah ini, ya kan? Nah, akhirnya dikembalikan lagi dengan status tanah yang berbeda, namanya Ardus Sawad. Ya, kalau kita ikut perpajakan dalam Islam, Ardus Sawad itu tanah hitam, artinya tanah sudah dikuasai Islam, karena tidak bisa dikelola sendiri, dikembalikan kepada petani, tetapi dengan sewa. Bayangkan. Masih mungkin terjadi seperti itu? Nggak mungkin dong. Dulu di sana kalau perang itu lakinya dibunuh, perempuannya dirampas, dijual, boleh dulu. Masih dipraktekkan sekarang juga, ya jaring ISIS nantinya. Ya, yang menggembur suku Yazidiyah itu, yang cantik-cantik sukunya itu, didagangi lagi. Apa Anda yakin bahwa Allah mengizinkan manusia dijual? Tolong dong. Iya dong. Yuk kita junjung nilai-nilai martabat manusia, HAM, kita hormati hak asasi manusia. Ya kita nggak bisa sembarangan. Dulu sebelum ada Komnas HAM, Komnas perempuan tidak dipantau. Ini banyak sekali istri yang dipukulin semuanya, disiksa, digebukin itu. Nggak ada hukumannya. Kenapa? Ya mereka mengatakan Al-Qurannya ada. Wa in khiftum nusuzahunna fadribuhunna. Jadi dikiranya mukul istri itu dibenarkan menurut agama. Ya pakai otak aja dong. Masa istri saya punya anak perempuan, saya kawin sama kamu untuk disayang, untuk kamu cintai, bukan untuk digebukin seperti itu. Gimana lagi? Sakit hati orang tua ini. Gimana lagi? Mau diterapin seperti itu? Jadi yang nggak bisa, apa namanya, ketika kehidupan manusia tumbuh dan berkembang dan bergerak, masa hukumnya permanen gitu? Ya dong. Semacam itu. Jadi ya artinya bahwa sampai sekarang sendiri pun bahwa banyak hukum-hukum Islam yang sebetulnya masih dalam bentuk agenda Nabi, belum terselesaikan karena nabinya sudah keburu dipanggil Tuhan dulu. Perbudakan belum dibebaskan, bagi waris belum disamaratakan, ya kan begitu. Kebebasan perempuan belum dilepaskan, dan itu semuanya bukan bersumber dari hukum Islam, tapi dari tradisi-tradisi Arab itu semuanya. Masih dibedakan mana tradisi dan mana hukum. Makasih.